Cerpen. 40 hari. Karya Juneme. Dibacakan oleh penulisnya sendiri. Selepas sholat Isya, banyak orang berbondong-bondong menghampiri rumahku. Jumlahnya lumayan banyak, hingga beberapa di antaranya terpaksa duduk di halaman depan dengan hanya beralaskan tikar tua. Kedatangan mereka ini bermaksud untuk mengadakan acara tahlilan dan doa bersama memperingati 40 harian. Masyarakat Jawa percaya bahwa selama 40 hari, arwah orang yang sudah meninggal masih ada di sekitar keluarganya. Setelah itu, barulah mereka benar-benar kembali menghadap Tuhannya. Oleh karena itu, diadakanlah acara tahlilan dan doa bersama ini yang dimaksudkan untuk mendoakan sang arwah supaya dapat kembali dengan tenang dan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Acara hampir dimulai, tapi aku masih duduk termenung di ranjang yang terbuat dari jati berukuran 160 x 200 cm dengan ukiran burung merak di kedua sisinya, depan dan belakang. Aku terharu sekaligus terpesona memandangi wajah putri kecilku yang baru berusia 3 bulan. Percaya tidak percaya, aku dapat memiliki keturunan secantik dan semenggemaskan ini. Ternyata bibitku unggul yuk, ujarku dalam hati merasa bangga. Sesekali aku tertawa sendiri melihat putri kecilku yang tersenyum dalam mimpinya. Atau ketika ia sedang memonyongkan bibir mungil itu seperti sedang menyusu pada ibunya. Mas, suara lembut istriku membangunkanku dari lamunan panjang. Aku menoleh ke arahnya. Lantas, aku mengangguk sembari tersenyum, tanda sudah mengerti apa yang ingin ia sampaikan. Istriku masih diam, memandangiku dari sudut pintu kamar. Aku tahu saat ini perasaannya sedang tidak baik, terpancar dari bola matanya yang berkaca-kaca. Tapi nampaknya istriku sedang berusaha untuk menahannya sendiri. Istriku itu memang wanita yang kuat. Kemudian aku keluar dari kamar. Malam ini aku mengenakan setelan serba putih. Peciku juga berwarna putih. Tidak seperti biasanya. Tidak ada bordir atau gambar apapun di pakaianku malam ini. Hanya warna putih polos biasa. Hal itu karena aku ingin memulai hidup baru dengan lembaran baru. Aku ingin semuanya bersih, tanpa noda sedikit pun. Sehingga aku dapat menjalani hidup baruku dengan tenang. Aku duduk di antara tamu laki-laki dan istriku duduk tepat di belakangku bersama beberapa ibu-ibu. Kemudian, acara tahlilan dan doa bersama pun dimulai. Beberapa jam kemudian, acara pun selesai. Satu persatu tamu pulang ke rumah masing-masing. Semua tamu mengucapkan turut berduka cita kepada istriku. Bahkan, beberapa ibu-ibu terlihat sedang menyemangati istriku. Aku salut padanya. Dengan cobaan seberat ini, dia masih bisa terlihat tegar. Usai mengantar tamu sampai ke depan pintu, istriku menghampiri aku yang sedang duduk di kursi panjang yang terbuat dari kayu pinus di sudut ruang tamu. Ia duduk tepat di sampingku. Kamu pasti capek ya, Dek? Seharian ngurusin ini itu. Ujarku pada istriku yang sedang merapikan kerudungnya yang sedikit berantakan. Dia menoleh ke arahku, menatapku, dan tersenyum lembut. Ia nampak sangat manis dengan senyumannya itu. Dalam sekejap, aku terpesona. Mataku tidak bisa berpaling dari dirinya. Enggak kok, aku enggak capek.
ujar istriku. Mataku masih belum berpaling darinya. Kamu ndak bohong? Enggak, aku ndak bohong. Aku malah seneng masih bisa ngeliat kamu. Aku sayang kamu, Dek. Aku sayang putri kita. Aku cinta banget sama kalian. Iyo, Mas. Aku tahu. Suasana kembali hening. Kami masih bertatapan satu sama lain. Terlihat cahaya bulan purnama menyelinap di antara lubang ventilasi, jatuh tepat mengenai kerudung putih istriku, membuat wajahnya terlihat lebih bersinar. Semakin terlihat jelas bulu matanya yang lentik dan bola matanya yang coklat. Seandainya saja aku bisa menghentikan waktu, aku sangat ingin melakukannya saat ini. Dek, suaraku memecahkan keheningan. Iyo, Mas, sahut istriku. Kamu cantik. Iyo, aku tahu, ujarnya dengan kedua pipi yang perlahan memerah. Dek, kamu masih inget ndak? Inget apa? Dulu, pas kita awal-awal nikah, aku pernah ajak kamu jalan-jalan pakai sepeda keliling kampung dan kita senang banget karena bisa ngabisin waktu berdua sampai sore. Walau akhirnya aku jalan sih. Istriku tertawa kecil. Sekelebat kenangan terlintas di kepalanya. Iyo, aku masih ingat. Ingat banget. Waktu itu karena hujan, Mas jadi ngebut. Sampai akhirnya ndak sengaja nabrak ayamnya Pak Kardi. Karena kaget, Mas jadi oleng. Terus kita nyebur deh ke empang bareng-bareng. Mengingat peristiwa itu, kami tertawa bersama. Kenangan sederhana yang tak akan pernah kami lupakan. Ayamnya kasihan yuk, ujarku. Istriku mendadak berhenti dari tawanya. Bagai langit yang tadinya cerah penuh warna-warni pelangi, seketika berubah menjadi hitam kelabu diserbu badai angin dingin. Tapi syukurlah, ayamnya masih hidup. Walau kakinya pincang sebelah, setidaknya ia masih bisa kumpul sama keluarganya kan? Lanjutku. Lalu istriku tersenyum. Tapi kali ini senyumannya nampak dipaksakan. Kemudian suasana kembali hening. Dek, seharusnya dulu Mas dukung bakat kamu ya. Bakat apa toh, Mas? Istriku mengernyitkan dahinya. Itu loh, bakat kamu yang bisa lihat yang gaib-gaib itu. Apa itu namanya? Indihome gitu. Indigo, Mas. Ujar istriku tertawa geli. Oh iya itu. Pokoknya ya kamu harus kembangin bakat kamu itu. Percaya sama Mas, itu bisa jadi peluang buat kamu. Sekarang kan banyak tuh YouTuber yang kayak gitu. Dan kelihatannya yang nonton juga banyak. Penghasilannya juga pasti lumayan, Dek. Bukannya Mas gak percaya yo. Sekarang Mas percaya. Istriku tertawa kecil. Maafin Mas yo, Dek. Selama ini Mas belum bisa bahagiain kamu. Enggak, Mas. Ada bahagia kok. Kamu pasti kecewa. Istriku hanya menggeleng sembari tersenyum. Lantas, ia berkata, aku ndak pernah kecewa sama kamu, Mas. Aku malah senang bisa bertemu dengan laki-laki yang bertanggung jawab dan penyayang kayak kamu. Walau pertemuan kita ini sangat singkat, tapi kenangan yang kamu buat bersamaku udah cukup buat aku bahagia selamanya. Tangis haruku pecah.
disusul linangan air mata dari istriku. Nampaknya dia sudah tak sanggup membendung kesedihannya lagi di hadapanku. Seandainya Mas lebih berhati-hati, pasti kecelakaan itu tidak akan terjadi, ujarku dengan raut wajah penuh penyesalan. Shh, enggak Mas, ini bukan salahmu atau salah siapapun. Ini sudah takdir dan aku udah ikhlas. Niat kamu baik, kamu pergi untuk beli obat buat putri kita. Tapi emang Tuhan berkehendak lain. Tuhan panggil kamu duluan. Istriku menangis terseduh-seduh di hadapanku. Aku yang tak tega berusaha menenangkan istriku dengan membelai lembut kepalanya. Meskipun tangan kiriku tembus di kepalanya, tapi aku masih seakan-akan dapat membelainya seperti saat aku masih hidup. Aku janji, Mas, malam ini adalah malam terakhir aku menangisi kepergianmu. Untuk malam-malam berikutnya, aku ndak akan nangis, Mas. Aku ndak akan bikin kamu sedih dan khawatir. Aku akan kuat demi putri kita. Terima kasih, yo sayang. Sekarang Mas sudah tenang. Mas pergi dulu yo. Tolong jaga putri kita. Pasti, Mas. Pasti. Kemudian seberkas cahaya menarik tubuhku ke atas. Perlahan aku menghilang dari hadapan istriku. Terakhir aku melihatnya, ia sedang tersenyum manis. Sangat manis. Meskipun air mata masih berlinang di kedua matanya yang sembab, tapi seakan ia ingin menunjukkan padaku bahwa ia baik-baik saja. Istriku memang begitu. Bahkan di saat-saat terakhirku pun ia selalu berhasil membuatku merasa tenang dan bahagia. Terima kasih istriku. Terima kasih atas segala pengorbanan yang kamu berikan padaku. Aku akan selalu merindumu dan menantimu sampai kelak kita bersatu di keabadian.